Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani Rahman kembali menemani dalam obrolan budaya. Kita akan berbincang tentang bagaimana permainan tradisional ini untuk kesehatan. Dua narasumber saya di kesempatan kali ini, saya langsung saja ke ujung sana, ada Deng Nojeng. Ini Mana? adalah, Oh, oh ini saya ya. dia, kelihatan kan ya. Deng Nojeng ini adalah praktisi budaya. Tentunya akan banyak kita berbincang sebenarnya permainan tradisional yang kita rindukan selama ini itu seperti apa sih sekarang. Karena anak-anak sekarang lagi asik bermain di gadget gitu ya. Ya. Oke, dan di samping saya akademisi dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Dr. Asar SOR SPD MPD. Nah, ini juga kita heran ya, kenapa sih mendatangkan sarjananya olahraga ya? Ya. Apa hubungannya dengan obrolan budaya? Ah, ternyata permainan tradisional itu juga sangat bisa gitu ya dikorelasikan dengan kesehatan. Nah, diantaranya adalah kesehatan jasmani. Nah, seperti apa perbincangan kita? Ayo kita ikuti berikut ini. Saya langsung saja ke Deng Nojeng Cuma ya. deh, Mi. Kita ini Langsung make saja Deng Nojeng. sengaja kayak di Ah, pinggir supaya terakhir kayak ditanya. itu maksud tertentunya, tapi ternyata kan saya melihat Anda lebih bagus begini ya, dari kanan ke Oh, kiri ya. oke. Baik, Deng Nojeng ini kan apa di rindu-rindu Ki begitu ya, Ah, dengan permainan tradisional. ya. Dulu semasa kita kecil kita itu sepertinya cukup kreatif ya untuk membuat sebuah permainan. Ya, apa saja ada di sekitar kita itu dimanfaatkan. Jadi daur ulang lah begitu. Bahkan apa ya kulit jeruk, kertas bekas dan sebagainya itu bisa dimanfaatkan menjadi sebuah permainan yang menyenangkan begitu. Nah, kalau kita melihat potensi permainan tradisional yang sekarang masih ada kah ataukah sudah hilang atau seperti apa Den Ujeng? Ya, terima kasih eh, Kakak Dr. Fitriani Rahman. Meskipun cako-cako ketahuan ya. Heeh. Dan izin Kakak ya duluan karena Kak Vira yang duluan suruh saya. Nah, dari pernyataan pengantar tadi Kak Vira menandakan bahwa masa kecil Kak Vira ini penuh dengan kebahagiaan dan keharmonisan dengan sesama dan lingkungan. Nah, kalau kita lihat tentang potensi apakah permainan tradisional masih ada sampai sekarang, sebenarnya sih kalau kita lirik di bagian selatan Kota Makassar dan bagian utara itu masih sering memainkan permainan tradisional meskipun di antara deretan atau di depan ruko yang ada space-nya. Kalau Sabtu Ahad kan banyak ruko yang tutup. Nah, di situ dimanfaatkan oleh anak-anak baguli. Nah, saya jadi senyum-senyum sendiri dan ternyata bahwa mengapa permainan tradisional di perkotaan ini eh, bukan sebenarnya semakin dilupakan tapi terpinggirkan. Oh begitu. Apa yang membuat terpinggirkan diantaranya adalah tempat, lokasi di Tempat mana kita, bermain ya. ya tempat bermain di mana kita mau memainkan permainan tradisional itu. Yang kedua alatnya. Kan sekarang misalnya tembak-tembak bulo, toh kita Tembak-tembak pakai, iya gitu ya. itu kan di perkotaan sudah kita tidak menemukan tembak-tembak bulo itu. Kecuali baguli karena masih ada, wayang-wayang masih Ya itu ada dan yang baguli lain. kelereng ya. Iya, Heeh. jangkit lihat kepalaku kalau bicara kelereng ini kan Iya. lain penafsiran nanti Iya, jadi orang. sebenarnya kan Iya, seluruh Indonesia akan melihat kita. Jadi baguli itu kelereng ya. Jadi supaya tidak salah memaknai. intinya kalau tidak pernah lihat kelereng, lihat mi kepalaku Heeh. begitulah. Ini baguli batu. Iya. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah sistem pewarisan. Karena sama sifatnya sastra lisan, tradisi lisan, dan juga permainan tradisi ini diwariskan secara turun temurun, artinya mulai dari merakit, mulai dari cara memainkannya dan alat apa yang digunakan itu diwariskan. Seperti yang disampaikan tadi oleh Kak Vira bahwa misalnya kulit jeruk itu kan bisa kita pakai Jadi jadikan roda. mobil-mobilan, Gitu ban ya. mobil dan Ban tubuh ya ban bekas. bekas. Kalau musim hujan seperti ini bisa kita beralih dari darat ke selokan. Kita balapan di selokan. Iya. Jadi memang kalau kita lihat keseruan-keseruan itu, jadi
yang mewariskan itu juga mulai tidak ada, hilang satu persatu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa jangan langsung menjudge atau langsung mendikotomi bahwa anak dulu dengan anak sekarang beda. Ya beda karena anak dulu ada yang mewariskan, sekarang tidak ada. Jadi jangan kita serta-merta menyalahkan anak-anak kita yang sekarang ini. Mereka pada dasarnya mau memainkan itu, tapi pertanyaannya, mama bapaknya paham tidak tentang permainan tradisional? Atau mau tidak mengajarkan itu? Sekarang kan mohon maaf saja, tipikal orang tua sekarang ini yang penting anak tenang dan senang. Kalau lompat-lompat kiri kanan itu banyak orang tua yang tidak senang anaknya seperti itu. Nanti dibahas oleh kakak Dr. Asar mengenai bagaimana kaitan antara psikomotorik dengan kognitifnya itu. Bagaimana kalau anak-anak rajin bergerak dengan kognitifnya. Saya hanya memandang dari sisi bagaimana kemudian menjaga tradisi budaya kita melalui permainan ini. Sehingga kita secara turun-temurun mampu, bukan lagi dongeng. Kelak nanti 10 tahun yang akan datang permainan tradisional ini menjadi dongeng nih bagi anak-anak kita. Ya. Dulu itu Konon, ada, iya, konon ada permainan ini. Untung sekarang masih ada yang sering kita lihat misalnya draga atau paraga. Paraga ya. Ya, itu kan kalau dari segi genre dia masuk meskipun pada dasarnya kesenian tradisi. Tapi kalau dilihat dari akarnya itu adalah permainan tradisional yang kemudian seiring dengan perkembangannya dia mulai keluar istana dan dinikmati oleh masyarakat umum. Namun pada dasarnya kalau kita lihat dari bentuk-bentuk permainan tradisional sebenarnya kalau mau dikatakan punah dan hilang ini saya ragu akan hal itu karena nyaris hampir semua suku di Nusantara ini mirip permainan tradisionalnya. Serupa ya. Iya serupa hanya penamaan dan bentuk implementasi di lapangan yang berbeda misalnya kalau asing-asing Gerobak sodor. ya, dan yang Bongbong lain-lain. begitu ya. Iya Bom. sama aja sebenarnya hanya penamaan yang berbeda. Iya saya pikir itu. Iya. Jadi memang salah satu permasalahan adalah area Iya. ya, lahan. Kalau dulu itu di depan rumah kita masih bisa bermain, di lapangan malah kumpul ya. Ada yang main dede-dende begitu, lompat dede. tali. Sedangkan sekarang lompat tali pun itu enggak cukup nih kapan di karena takutnya terbentur gitu Sekarang ya. lompat pagar mami orang. Lompat pagar. Nah, kalau melihat yang ada ini, sebenarnya kan kita tadi sudah disampaikan bahwa mungkin diantara salah satu faktornya adalah tidak ada yang mewarisi. Ya, ini juga sebenarnya seperti yang kita sampaikan sebelumnya saya sampaikan bahwa itu merindukan sebenarnya ya. Ada suasana yang lebih dekat antar sosial kemasyarakatan itu lewat permainan-permainan Iya, karena tidak tradisional bisa itu. dipungkiri bahwa permainan tradisional ini adalah membentuk komunal. Dimensi sosial kita terbentuk dengan bermain tradisi. Ya. Sekarang jangankan anak-anak, kita dulu yang Gen Z atau kaum milenial ini, Ya. kalau di warkop ada tidak yang baku sapa sering? Ya. Ada, baku tunduk ngasing, apalagi kalau miring HP-nya begini. Berarti ada yang main game. Apatis dengan dunia luar, Iya. dengan dunia sekitar. Nah, sama anak-anak permainan tradisional ini sebenarnya jadi dimensi-dimensi yang lain kita bisa lihat olahraga kah, sosial, budayanya itu bisa sebenarnya kita tanamkan melalui permainan tradisional ini. Sebenarnya beberapa sebelum COVID ya, hampir tiap tahun itu ada festival permainan tradisional. Pernah diadakan di Dibuatkan Benteng. event ya. Iya, pernah diadakan di Benteng Sombo Opu, di Mandala dengan di Benteng Rotterdam. Ya, jadi jangki heran anak-anak sekarang mengapa dimensi sosialnya nyaris terputus. Di sekolah baru bagu teman ki misalnya, ataupun di sekolah itu kan dilarang bawa handphone. Ya. Tapi kalau hari-hari libur dan meskipun mereka bertemu cuek, apalagi kalau sama orang di rumah, nah pegang handphone, tidak ada yang baku sapa, baku bicara mami di chat. Namun ya hal yang tidak dimiliki oleh permainan modern itu adalah interaksi sosialnya. Karena jarang ada permainan tradisional yang dimainkan oleh tidak berkomunal, tidak berkelompok tidak ya. berkelompok. Selalu dimainkan dengan berkelompok, dengan entah ada lawannya atau misalnya kayak asing-asing. Ya.
Jadi Dia seperti itu. bertanding atau dia berlomba ya, Ya, seperti itu. iya, Nah, ini kan kalau kita melihat potensi hari ini, kecenderungan individualisnya manusia itu muncul ya, seperti tadi sampaikan bahwa kita kemudian hidup dengan gadget. Akhirnya kita berselancar lebih banyak di dunia maya. Nah, kita sangat berharap bahwa dunia nyata ini harus lebih menantang dan lebih memperjelas gitu bahwa kita sebenarnya dalam kondisi maya pun itu harus membumi Ya. gitu ya. Nah, menariknya adalah sekarang seperti disampaikan gotong royong pun sudah mulai berkurang dan sebagainya, tapi itu mengkhawatirkan menurut saya secara komunikasi sosial. Nah, tentunya dalam setiap keseharian kita kan membutuhkan orang lain gitu ya. Ya. Secara pribadi kita butuh orang lain. Bahkan dulu ada istilahnya keluarga terdekat adalah tetangga Ya. gitu ya. Nah, inilah yang kemudian mengkhawatirkan ketika proses atau posisi tetangga ini sudah semakin menjauh di tengah keluarga kita juga yang sangat jauh begitu. Nah, apakah bisa dimungkinkan dikembalikan potensi permainan tradisional ini sebagai salah satu tolok ukur komunikasi sosial yang bisa dibangun sejak dini begitu? Gimana Den Ojeng? saya. Masih? Oh, beda memang. Biasa-biasa aja sekarang setelah Strong. promosi. Strong. Ya, sekali lagi saya menyampaikan bahwa potensi itu ada sebenarnya. Hanya pada dasarnya mungkin ya kalau selama ini kita menggunakan bambu untuk main apa bisa diganti dengan contoh itu apa yang permainan Deklang. ya itu kan sekarang plastik nih dulu kayu. Kayu. Oh ya. Nah, itu. Jadi pada dasarnya kan esensi dari permainan tradisional selain berinteraksi secara sosial juga ingin mendekatkan anak-anak kita ini dengan alam. Kan bermain kit di tanah, Ya. bermain kit dengan kayu apa. Tapi pada dasarnya meskipun seperti itu karena kondisi mito kurang kita dapatkan alat-alat dari alam. Yang penting nilainya. Karena apapun kalau berbentuk tradisi selalu ada nilai yang terkandung di dalamnya. Mungkin ya bisa kita wariskan dari segi nilai dan kerjasama. Permainan-permainan kecil saja yang penting sering kita sampaikan ke anak-anak dan sering kita perdengarkan sehingga sampai seperti yang saya sampaikan tadi kelak permainan tradisional ini bukan sebagai dongeng belaka. Jangan sampai berubah menjadi legenda atau apa. Once upon. Iya. Pasti begitu ya. Iya, once upon a time dan in Makassar misalnya, ini kan Aduh. bahaya. Nah, tidak juga bisa kita pungkiri persoalan akulturasi budaya yang begitu cepat dan Ya. mengancam. Di satu sisi kita mau hindarkan anak-anak dengan gawai, Ya. tapi tidak bisa. Nggak bisa. Kebutuhan hari ini, bukan Kebutuhan lagi hari keinginan ini. ya. Ini sekarang anak-anak ujian tes TOEFL bimbingan melalui handphone, Online kan. gawai. Jadi tidak bisa. Yang kedua juga anak-anak kita larang main handphone, kita main handphone di depannya. Pepatah klasik kan. Ya, contoh yang luar biasa ya. Iya, Jadi jadi teladan begitu. kalau mau tak kalau tahu kasih pulih gitu, papuli kalau larang ki anak-anak main gawai, jangan ki main gawai di depannya. Ya. Itu. Nah, yang berikutnya adalah mari memperkenalkan permainan tradisional itu meskipun melalui alat teknologi. Karena kalau kita searching di Google jenis-jenis permainan tradisional ada Ya, gitu. masih banyak. Masih banyak ji. Mau ki visualnya melalui video atau gambar ada sebenarnya. Hanya persoalan tanggung jawab kita ini mau memperkenalkan itu. Mau tidak dengan Sabtu Ahadnya misalnya cukuplah Senin sampai Jumat disibukkan dengan tugas sekolah. Ya begitu barangkali. Nah kalau mau disentuh sedikit tentang aturan kan ya paling tidak kembali ke festival itu meskipun saya bukan panitianya ada panitianya ya dengan sering-seringnya diadakan itu pasti anak-anak kenal kita suruh datang main-main apa dan segala macam dan semoga semakin hari ini ruang terbuka hijau Ya. tidak tumbuh bukan lagi pohon yang tumbuh RTH kita sekarang tapi ruko dan Bangunan ya. iya entah Baik. mengapa. Oke, saya ke Bung Anca ini, Bung Aca ya, Dr. Asar.
Nah, tadi menarik bahasanya Deng Nojeng bahwa dulu kita itu karena kedekatan dengan alam. Sebenarnya pendidikan hari ini juga kalau dibahasakan pendidikan kontekstual ya, Betul. sebenarnya kan juga ada upaya untuk kembali Fleksibel. mendekatkan Ya, ke alam ya, mempertunjukkan sebuah potensi bahwa seperti inilah realnya begitu. Nah, ditarik dari bahasanya Deng Nojeng tadi bahwa potensi alam ini sangat penting. Konteks sosial kemasyarakatan kita juga sangat penting. Nah, tadi dibahasakan ini ada efek kesehatannya ya betul. gitu ya. Di mana sebenarnya nyambungnya ini permainan Ya. tradisional kita? Jadi terima kasih Kakak Dr. Fitri. Betul, coko-coko selesainya. Iya. Kakak Nojek. Jadi pertanyaan yang sangat menarik. Jadi permainan tradisional itu erat, erat kaitannya dengan kesehatan. Karena ada beberapa manfaat yang bisa diambil, seperti misalnya asing-asing itu kita berlari, bahkan koordinasi untuk melewati hadangan dan seterusnya. Kemudian ada juga madende. Madende itu lebih kepada keseimbangan, Ya, karena satu keseimbangan kaki ya, ya, karena satu menggunakan kaki ya. satu kaki. Ya, Itu kalau kita berbicara terkait manfaat dari segi kesehatannya, fisiknya. Kemudian ada juga kesehatan mental dan emosional. ya. Jadi kalau kita berbicara terkait kesehatan mental dan emosional di sini, anak-anak lebih atau bukan hanya sekedar anak-anak sebenarnya sih, orang dewasa pun kalau kita bermain permainan tradisional itu menghilangkan stres, kemudian mengurangi meningkatkan rasa percaya diri seperti itu dan seterusnya. Selain itu ada juga manfaatnya untuk dari segi kesehatan sosial seperti tadi yang dibahasakan oleh Kakak Nojeng, bahwasanya ya sekarang ini biar kita di warkop tidak baku sapa Maki. Iya. Di situ Padahal kenal. sebenarnya iya kenal. Mm. Jadi interaksi sosialnya itu kurang seperti itu. Nah, kalau berbicara terkait kesehatan, saya rasa permainan tradisional sangat-sangat erat kaitannya dengan kesehatan karena baik kita melakukan secara lokomotor maupun non lokomotor di situ Kak Fitri. Jadi sekarang pun ini seperti tadi yang disampaikan oleh Kakak Nojeng bahwasanya permainan tradisional sebenarnya tidak terlupakan tetapi terpinggirkan. Ah, Salah satu yang selalu mengangkat marwah permainan tradisional di sini ada MTGF, komunitas MTGF Kakak Nojeng. Itu selalu melakukan setiap tahun acara seperti tadi yang disebutkan. Ini yang Buat terakhir event ya. kemarin di CPI. Di CPI mereka adakan. Jadi sebenarnya di sini kalau kita berbicara terkait lahan dan seterusnya itu ada. Jadi misalnya orang tuanya pergi jogging di CPI. Anak-anaknya kan bisa bermain di lingkungan situ Masjid 99 Kuba kan luas di situ bisa. Kalau saya rasa asing-asing kan tidak terlalu luas untuk lapangannya, area bermainnya. Mabom juga seperti itu, hanya menggunakan dua tiang yang kemudian saling serang seperti itu, baku serang seperti itu. Mungkin seperti itu dulu Kakak Fitri. Iya, berarti yang dimaksud ini diantaranya kesehatan fisik itu ya. Ya, Jadi memang ketika mereka berlari, ketika mereka menjaga ya, keseimbangan begitu, itu masuk dalam unsur-unsur membangun kesehatan ya, itu sendiri. kebugaran jasmani. Iya, jadi lebih ke psikomotorik ya. Ya, psikomotoriknya. Tetapi selain itu ada juga kognitifnya. Ya, Karena ada taktiknya gitu ya ya, ada bermain taktik. strategi. Betul. Jadi kalau kita bermain asing-asing misalnya, galah hadang misalnya kan, hadang. Itu kan bagaimana caranya kita berpikir melewati hadangan Lawan ini itu, ya. lawan untuk finish kemudian kembali lagi. Itu dihitung poin seperti itu. Jadi kalau seumpama kita tidak berpikir, tidak punya taktik, aura-aura yang ada ya Bisa kalah ya. bisa kalah seperti itu. Sama halnya dengan madende. Madende itu selain kita memiliki keseimbangan, kita juga butuh pemikiran. Bagaimana caranya kita melempar batu Iya. untuk Tidak diambil, keluar dari tidak keluar areanya. dari kotak, Iya. iya dari Betul. itu.
arena dende itu seperti itu Kakak Fitri. Jadi kita selain aktivitas fisik di sini, ya tentunya kita harus juga berpikir untuk bagaimana caranya kita melewati rintangan-rintangan dalam permainan tradisional seperti itu. Ya, tadi disampaikan bahwa ada juga manfaat dari kesehatan mental ya. Ya, kesehatan Mungkin mental. karena biasanya kan kalau lagi stres itu Deng Nojo yang biasa pergi Ya. di pantai berteriak gitu, Ya, gitu ya. mengekspresikan. Nah, mungkin karena keseruan bermain di permainan tradisional itu menjadi bagian dari yang dimaksud itu ya. Ya, betul Kakak Fitri. Jadi kesehatan mental yang dimaksudkan di sini yakni menumbuhkan rasa percaya diri. Iya. Bagaimana Adrenalin kita itu ya. misalnya lompat tali. Ah, Lompat tali ini kan kalau nggak dapat nih ceritanya Iya, jengkal ada itu. istilah Iya. jengkal dulu kan ada Jengkal. istilahnya itu paling atas ada ya, ya. apa menara apa kayak namanya Iya, itu yang itu kita punya kita harus menumbuhkan rasa percaya diri bagaimana kita menggapai sekalipun Iya. misalnya kita pendek atau bodoh Ki. iya. Iya. Seperti itu. Betul, Jadi betul. selain itu eh, emosi juga harus dikontrol di sini. Jadi selain percaya diri, emosi juga harus dikontrol. Karena kenapa? Misalnya kita mabenteng. Nah, Mabenteng puna kutek maki. Iya, Kutek maki na menyangkal ki misalnya. iya. iya. Si baji. Iya. Emosi, Emosi. marah. Yang Tetapi ada adalah energi negatif ya. iya, energi negatif. Tapi kan ceritanya di sini kita di sini Mila dilihat lagi tadi terkait nilai-nilai sosialnya atau kesehatan sosialnya, di mana ya kita harus sportif lah. Ya. Pun aku meki ya Ya, Bi, mengaku. mengaku Mengaku, saja. ya. Ya, itu sportifnya di situ. Jadi sangat kalau kita berbicara permainan tradisional dikaitkan dengan kesehatan jasmani, menurut saya sangat erat kaitannya di situ. Nah, itulah makanya dia masuk bisa dikategorikan bagian dari olahraga ya. Iya, boleh Karena dikategorikan. jiwa sportivitas tadi juga harus penting nih ya. Iya. Heeh. Sekarang kan juga di Kementerian Kebudayaan juga menggaungkan itu Kakak Fitri. Jadi Kementerian Kebudayaan melalui kajian-kajian yang ada di Dana Indonesia itu juga menggaungkan bagaimana caranya mereka mengangkat kembali marwah misalnya permainan tradisional yang terpinggirkan ini tadi, mengembalikan kembali itu seperti itu Kakak Fitri. Iya. Karena kita tidak bisa dipungkiri bahwasanya sekarang era teknologi ya mau nggak mau ya Membahayakan anak-anak kita sebenarnya ya. mager, akhirnya anak-anak Iya, malas mager. gerak. Mager ya ditambah Obes, lagi. Mi. Jadi bawaannya bobok-bobok terus Iya, begitu ya, dan akhirnya tidak segar Iya, gitu ya. tidak fresh lah. Jadi permainan tradisional ini ternyata sudah bisa kita temukan bahwa sangat berpotensi menjadi bagian dari olahraga. Ya betul. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau sambil bermain kita sebenarnya sudah olahraga Ya, begitu ya. betul. Oke, baik. Kalau bicara soal taktik, nantilah kita lanjutkan lagi seperti apa permainan strategi yang ternyata menyambungkan antara kognitif, afektif dan Dan psikomotor. psikomotor. Baik, kita akan kembali setelah berikut ini. Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih, Pi? Gak gua aja. Lepaskan tenang. Masuk gol! Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopinya udah banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Papi, Devi, enak banget jangan. Mau baca berita dulu. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits,
Kembali lagi di obrolan budaya, masih memaknai bagaimana permainan tradisional ini untuk kesehatan. Tadi kita sudah berbincang dengan Denojin dan juga Bung Aca ya, bahwa ternyata permainan tradisional ini meskipun sangat kita rindukan hari ini ya, tentunya pasti punya banyak hal yang positif ketika digunakan kembali. Kalau beberapa tadi catatan penting yang bisa kita rasakan bahwa kehidupan sosial kemasyarakatan kita memang semakin jauh ya saat ini, dan mungkin saja akan bisa menjadi pemicu keakraban kembali secara sosial dengan adanya permainan tradisional. Kita lanjut lagi kali ini ke Deng Nojeng. Deng Nojeng, tadi kita sudah membahas lebih jauh bahwa ternyata kedekatan emosional itu sangat penting ya, secara fisik itu penting. Jadi bukan hanya sekedar saling sapa di handphone, serasa dekat. Saya juga kadang-kadang ketemu dengan anak-anak begitu ya, mereka duduk 10 begitu. Tapi masing-masing punya handphone. Iya. Ya, mereka tidak saling menyapa, bahkan Tidak saling hilang menyapa. satu-satu, mereka tidak rasa di sebelahnya itu udah ada. Iya. Gitu ya. Jadi kalau dulu bahasanya yang jauh itu memang agak jauh ya, yang dekat Ya. itu memang tapi kalau yang sekarang ini yang jauh makin dekat lewat gadget, tapi yang dekat ini jauh. Iya. Nah, jadi Kembali. bagaimana gitu Tak ya? bolak-balik nih. Ya, Ya. balik. Jadi kira-kira bagaimana kita bisa mengembalikan potensi permainan tradisional kita ini? Kan sebenarnya banyak Den Ojeng ya. Bukan satu, masak-masak saja dulu. Beda modelnya permainan masak-masak dulu dengan masak-masak sekarang. Iya, Ya. bubur-bubur tuh kaleng apa sih? Kaleng susu. Ya, Iya. Kita cuci dengan sampai bersih baru bawa mungkin segenggam beras. Nah, di permainan itu juga saya menyambung saja ya. Iya, Ya. silakan. Nah, di permainan itu pula kita berbagi peran. Ya. Misalnya kakak Aca bawa beras, ya, kakak Vira bawa garam, Ya. saya bawa airnya. Jadi artinya, nah kalau tiba maki di tempat yang telah disepakati dan misalnya tidak ada garamnya, Ya. siapa yang bertanggung jawab? Kakak Vira. Jadi pembagian job desk di sini. Sama dengan asing-asing misalnya. Ya. Psikomotorik kita bergerak, afektif, kognitif kita juga. Nah, hal yang mesti diketahui muatannya adalah bagaimana kemudian menjaga kepercayaan. Kalau kita dipercayakan untuk paling depan, jangan sampai kasih lolos ini orang. ya, Ya. Dan jangan maki pusingi yang baris kedua dan ketiga di Ya. Wih, jaga kok baik-baik. Ya. Jangan maki pusing itu. Sama aja misalnya di kerja-kerja produksi misalnya kayak di televisi atau di radio. Kita kalau bertugas sebagai host atau presenter, jangan maki pusing ya. Bagus nih audionya, bagaimana kameranya sudah mengatur, tidak usah. Iya. Karena ada yang bertugas sebagai kameramen, ada yang bertugas sebagai audioman. Nah kalau audionya mohon maaf misalnya agak kresek-kerusuk, bukan host yang dimarahi. Ya. Atau bukan host yang ditagih mana pekerjaanmu tapi audioman. Nah sama aja dengan permainan tradisional ini sebenarnya. Nilai yang terkandung di situ adalah bagaimana kemudian kita menjaga job desk, menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepada kita. Jadi untuk bagaimana kemudian membumikan kembali permainan tradisional ini bisa ya sekali lagi dengan melalui jalan festival atau kemudian masukkan ini ke dalam muatan lokal. Kurikulum di sekolah ya. Kurikulum di sekolah. Jadi mungkin bisa berbarengan dengan pengajaran bahasa daerah, aksara dengan permainan tradisional. Ya. Karena sampai saat ini hampir semua permainan tradisional itu menggunakan bahasa daerah masing-masing. Kecuali bom misalnya kita hanya bilang bong. Ya. Nah, tapi yang lain cangke, asing, songko-songko jangang, Ya. palu-palu, bunti, Bisik-bisik. bisik-bisiyang, bunting-bunting. Nah bisik-bisiyang ini misalnya bagaimana satu tim itu bisa jaga kekompakan karena ya namanya koordinasi. Kalau yang di depan mau maju baru kita mundur kan tak balik ke perahua. Iya. Jadi di situ koordinasi misalnya kalau sudah miterik di depan sambar tanah helalah baru kita masih diam di belakang. Bagaimana caranya perahu? Iya, jadi jalan. tidak jalan. Iya, iya, iya. Kalau kita bicara-bicara begini saya tuh senyum-senyum sendiri mengingat peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika kita masih kanak-kanak. Saya tidak bisa mengatakan masih kecil karena tidak pernah Pak besar saya. Masih kecil terus. Saya hanya menggunakan diksi ke masa kanak-kanak. Iya. Iya. Nah itu juga kan yang kemudian menjadi suatu komunikasi baik sampai hari ini ya. Iya. Kenapa anak-anak yang sering bermain tradisional dengan permainan tradisional di masa lampau itu saling mengenal sampai hari ini. Iya. Ya. Tidak baik dibilang biar bawa badannya barangkali ketahuan Ji. Ya istilahnya kan begitu karena Iya. kedekatan itu ya.
Dari jauh sudah kelihatan bentuk tubuhnya udah saling menyapa begitu ya. Nah, yang terjadi hari ini memang menjadi mengkhawatirkan ya, tetapi kemudian ini tidak berarti terlambat. Karena kalau kita melihat potensi negara ini agak jauh saya sedikit Ya, keluar. bisa kita kaitkan dengan Tetapi negara. potensi negara hari ini memang sedang berupaya untuk mengembalikan persatuan dan kesatuan negara Indonesia ya. Bahwa jangan lagi kita kemudian tergerus oleh masa-masa luar, orang-orang luar atau potensi-potensi barat misalnya. Nah, sehingga melupakan adat ketimuran. Ya. Nah, kalau misalnya ada potensi lebih besar ya, saya jadi bermimpi begitu dengan Majang. Adakah misalnya sebuah kurikulum secara makro ya, secara menyeluruh, universal, kemudian menyepakati bahwa permainan tradisional itu seperti tadi dikatakan dimasukkan dalam kurikulum nasional untuk dilakukan secara lokal. Misalnya. Jadi serentak gitu ya. Jadi bukan hanya idenya muncul dari orang bawah gitu. Bukan hanya karena kita saja yang bertiga ini gelisah begitu. Tetapi negara ini ikut gelisah bahwa perlu permainan ini menjadi salah satu cikal bakal mengembalikan komunikasi sosial dan mengembalikan persatuan dan kesatuan bangsa itu. Gimana Iya. Bung Nojeng? Sebetulnya beberapa buku muatan lokal itu sudah menyisipkan materi itu. Hanya pada persoalan sekali lagi yang mentransfernya ini loh. Misalnya mohon maaf saja kalau gurunya fresh graduate misalnya, Ya. Gen Z, yang kemudian berada di buku itu berada di tangannya kan agak susah transfernya. Hanya pada persoalan memang kalau kan sebelum ada kurikulum itu kan ada biasanya pengayaan, Ya. ada Masa semacam pra ya, masa ya, pra dulu. semacam workshop, kurikulum dan yang lain. Memang betul-betul di situ ditingkatkan atau lebih ditekankan bahwa permainan tradisional jangan diajarkan hanya di dalam kelas. Ya. Mari kita bawa anak-anak kita ke halaman sekolah untuk kemudian mengajarkan itu karena pada dasarnya sesuai pengalaman karena kita juga punya anak sekolah di rumah. Muatan lokal itu ya disuruh bawa apa begitu ya. Coba Disuruh masak-masak. ya suruh bawa alat-alat tradisional. Nanti orang mohon maaf saja ya. Nanti orang tuanya pusing mau cari di mana. Yang penting diusahakan gitu insya Allah. Ya. Misalnya kayak cangke atau apa. Paling tidak mereka punya itu dulu. Dia tahu alatnya dulu. Cara memainkannya nanti di sekolah atau nanti orang tua. Misalnya kayak tidak apa-apa bertransformasi alat itu. Seperti gasing kan. Iya. Dulu gasing kita pakai buah. Apa namanya itu sebelum dia berubah menjadi kalongkong yang tunas kelapa itu kan yang kita kasih Diberikan kayu di kayu di atasnya tengahnya, baru ya. ikat benang itu. Sekarang kan berupa plastik mie dan ada mie juga yang lebih menarik lagi ada lampu-lampunya. Tapi tak mengapa itu, maksudnya tidak apa-apa alatnya bertransformasi dengan kondisi kita saat ini. Hanya pada persoalan hanya beberapa permainan tradisional yang memiliki bertransformasi alatnya misalnya dari kayu ke plastik. Permainan-permainan yang lain malah dibiarkan mie berlalu begitu saja dengan dalih sekarang ini era modern mie. Bukan mie lagi era Konservasi. takutnya mohon maaf banyak anak-anak dibilangi kalau tahu permainan ini juga kultur yang terbangun sekarang. Kalau anak-anak sekarang tahu permainan tradisional misalnya baguk-baguli, itu permainan baguk-baguli kelereng hanya dimainkan di mana? Di pinggiran kota yang notabene perekonomiannya ke bawah, mohon maaf saja. Ya. Akhirnya kalau anak-anak hidup di lingkungan elit misalnya dan bisa memainkan itu pasti ditanya bergaul di mana kok? Ya. Nah, ini Klaim itu yang sebenarnya tidak boleh ya jadi mindset gitu ya. Jadi brand. ini memang kultur kita agak mulai ini. Atau paling tidak kalau anak-anak tahu memainkan permainan tradisional misalnya itu tadi kelereng atau apakah namanya pasti dibilang iya anak Rawangan ini. Iya. Padahal enak sekali ya bermain kelereng itu ya. Saya Iya. juga dulu tuh punya kelereng itu satu kaleng. Memang itu diwariskan kayak turun ke Sahara itu gaya-gaya blakisnya dia. Jadi satu kaleng gitu Iya. ya. Dan itu saya senang sekali sampai ke berapa lorong itu untuk membawa jargon saya Iya. sendiri untuk menang Dan gitu yang ya. dikatakan tadi Kakak Aca, Heeh. jujur. Permainan terus itu menanamkan kejujuran. Iya.
Kalau misalnya di teko mengaku mau bilang di teko. Jangan Iya. mau anu. Ini sekarang nyata-nyata di OTTMI belum mengaku. Benar ya. Tapi seandainya tanamkan nilai-nilai permainan tradisional, begitu di tek mengakui. Mm. Oh iya, di tek Tidak berkelit. salah. Iya, mungkin karena saya kurang waspada Ya. sehingga di TK oleh lawan. Ya, Begitu saja. Yang Ya. kemudian juga ya sekali lagi bahwa permainan tradisional bukan hanya sekadar tentang gerak, Ya. tapi yang dikatakan tadi Kakak Aca bahwa selain kesehatan fisik juga kesehatan mental. Bagaimana kemudian kita menjaga agar tidak stres. Banyak itu kan kalau musim libur banyak yang mau pergi healing. Ya. Lihat-lihat pantai, lihat apa aku bilang, Nojeng healing di mana? Aku bilang, saya tidak pernah healing. Ya. Karena saya tidak pernah stres. Karena hanya orang stres yang pergi healing. Ah. Terlalu berat bebannya ya. Iya, ini menghemat saja toh. Iya. Misalnya daripada jauh-jauh anak tak dibawa healing ke air terjun ke pantai, Iya. bikin kami arena permainan tradisional misalnya kalau libur Iya. supaya tidak dibawa anak-anak ke healingnya di arena permainan tradisional. Saya pikir itu. Oke, menarik. Nah, tadi kita lanjut lagi nih Bung Aca tentang olahraga itu sendiri tadi ya. Ya. Ternyata mungkin bisa juga selain muatan lokal lainnya itu mungkin sekarang ini bisa disentil-sentil seluruh guru olahraga barangkali bisa memanfaatkan sedikit itu permainan tradisional dalam mengajarkan ke peserta didik. Iya. Terima kasih Kakak Fitri terkait pertanyaan. Jadi sebenarnya begini, permainan tradisional itu sudah ada di dalam kurikulum, khususnya pendidikan jasmani di sekolah dasar. Ya. Karena kenapa? Kita ketahui bersama bahwasanya tingkatan sekolah dasar itu kan ada kelas tinggi, ada kelas rendah. Nah, kalau kita berbicara terkait pendidikan jasmani, makanya saya di kampus itu kebetulan salah satu penyusun kurikulum khusus PJOK itu untuk calon guru-guru SD yang ada di FKIP FKIP Unismu. Itu saya memasukkan permainan tradisional di dalamnya. Karena kenapa? Ya, karakteristik anak usia sekolah dasar itu kalau kita tinjau itu memang bermain, konsepnya bermain. Nah, salah satu permainan yang menarik menurut saya dimasukkan adalah permainan tradisional yang dimodifikasi. Seperti tadi yang disampaikan oleh Kakak Nojeng, bahwasanya kelas rendah itu, misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu kan dia tidak mengenal kecabangan Kakak Nojeng. Tidak tahu pokoknya membola, asal membola aja. Ya, bergerak. Iya, bergerak. Mengapa tidak kita masukkan permainan tradisional di situ untuk kelas rendah? Kalau kelas tinggi 4, 5, 6 boleh memainkan, boleh juga enggak. Karena sudah mencakup ranah kecabangan, prestasi ceritanya. Ada ekstrakurikulernya, tergantung mereka pilih. Anaknya mau bulu tangkis kah, anaknya peminatan ceritanya. Kekhususan sudah ya. Tetapi kalau kelas rendah itu belum pikodong. Artinya japa-japa tak busu inji. Artinya ya di situ kita sebagai guru, misalnya di sekolah dasar itu membangun motoriknya melalui permainan tradisional. Karena lengkap di dalamnya. Ada berlari, melompat, melempar. Dia ngasih unsur-unsur kesegaran jasmani, ada semua di dalamnya. Kalau kita gali lebih dalam itu permainan tradisional seperti apa. Jadi kalau kesimpulan dari saya itu terkait dimasukkannya ke dalam kurikulum, sebenarnya sudah dimasukkan. Tetapi yang menjadi catatan di sini terkait aturan permainan tradisional itu belum ada sampai sekarang. Nah, SOP-nya Police brief-nya. Artinya kita asal main saja. Aturannya juga ada sebenarnya. Aturannya cuma ada. Aturan sederhana gitu ya. Maksudnya aturan di sini kesepakatan musyawarah pokoknya karena begini luasannya. Sudah Mi. Iya. Bahkan Sangat sederhana memang. Sederhana. Itu yang kemudian belum ada sampai saat ini sehingga untuk dibuatkan sebagai buku pembelajaran di dalam
eh, di dalam pembelajaran itu belum, Jadi karena juknisnya belum segitu juknisnya, ya. kalau juknisnya sudah ada, misalnya begini, Kakak Nojeng, Kakak Fitri ya, permainan sepak bola. Ya. Kan itu kan ada Aturannya. aturannya. Iya. Karena lebarnya lapangan sekian. Standar 110, internasional malah ya. Ya. Ah, seperti itu. Tetapi kalau ditarik ke ranah anak usia sekolah dasar, itu dirubah. Dirubah. Begitupun taktik tekniknya, teknik dasarnya, teknik menendang, mengoper dan menggiring dan seterusnya. Itu dirubah semua. Minimal anak-anak ini tahu, oh begini caranya menendang kaki bagian dalam. Ini caranya menendang kaki bagian luar dan seterusnya. Tidak bisa dipaksakan karena memang usianya. Kecuali kalau dia sudah kelas 4, 5, 6, bisa diintervensi. Jadi itu juga sebenarnya menjadi perbedaan-perbedaan kita di olahraga ya. Kan ada pasti selalu bertanya, apa sih perbedaannya pendidikan jasmani, Ya. kesehatan? Iya. Apa sih? Ada lagi pendidikan Ada rekreasi. pendidikan, iya. Ada juga. Ada ya. ada lagi pendidikan kepelatihan. Apa sih bedanya semua itu ya? Ada tentunya. Kalau pendidikan kepelatihan ini sebenarnya dia latih anak-anak. Ya, dan Guru- sebaiknya kuliah iya. di FKIP Unisme. Ya, Promosi makin di sini. ya. Ada tuh contohnya. olahraganya Wenem. Seperti itu mungkin. Kakak Oke, Putri. Ya. jadi kalau kita bisa menarik satu bukan kesimpulan sih sebenarnya, lebih Ya. kepada pemahaman kita terhadap potensi permainan tradisional yang positif ini ya, Ya. bahwa ternyata kalau dihubungkan dengan kesehatan, dia bukan hanya ke fisik. Dulu kan kita berbicara kalau bicara kesehatan jasmani, pikiran itu senam. Iya. Karena kita dulu namanya bukan belum penjas kita, SKJ. orkes. Masih orkes kita tuh. Iya, olahraga Jujur, kesehatan. Diki. Olahraga kesehatan. Di Itu roster itu, rosternya itu orkes. masih orkes. Ayo orkes benar. Sekarang Jadi tidak. sekarang PJOK. Iya. Iya. PJOK. Jadi kalau kita selalu bilang pendidikan jasmani, yang di otak kita itu cuma senam. Iya, Ya, SKJ. SKJ, senam SKJ. kesehatan jasmani. Iya. Jadi memang ada mindset yang berbeda ya. Ya, ada. Dan itu tentu perlu diluruskan sampai hari ini bahwa Betul. ternyata permainan tradisional yang ada itu bukan hanya sekedar dalam konteks budaya Ya. atau dianggap sebagai bagian dari warisan leluhur. Ya. Tetapi ternyata ini ada unsur lain. Ya. Secara kesehatan kita itu psikomotorik anak itu bisa terjaga. Ya. Jangankan anak ya, orang tua juga ketika Ya, ikut betul. bermain. Bahkan saya masih ingat sekali orang-orang tua punya setiap musim layang-layang, Ya. mereka itu akan lebih agresif dibanding anak-anak. Ya, mengumpulkan beling-beling untuk Pergi patapo. Iya. itu biasanya lebih gigih orang tuanya ya. Iya. Kemudian juga selain itu juga tadi benar bahwa ternyata kesehatan mental kita itu bisa menjadi lebih baik ya. Memang kondisi tidak bisa dipungkiri modernisasi yang ada sekarang, terus kemudian dengan berbagai kondisi yang crowded yang kita temukan, itu ternyata memang membutuhkan healing. Nah ternyata healingnya itu sederhana seperti Bung Dojo bilang tadi bahwa Deng Lonya bilang jangan bawa jauh-jauh, bisa jadi rumah. Ya. Iya. Toh? Jadi bisa menciptakan healing itu sendiri gitu ya. Dan yang paling penting sekali adalah ternyata bisa menjadi cikal bakal persatuan dan kesatuan bangsa. Kenapa? Mengembalikan komunikasi sosial yang selama ini jauh begitu ya. Kalau memang dulu gotong royong gampang ya, Ya. ada siskamling dan sebagainya. Apalagi kalau palisuk bala. Iya, bola, ya, betul. Asli, Dulu Tidak kan termakan ada itu. logika tapi Iya. terjadi itu. Iya, Iya, betul. tidak masuk dalam akal pikiran orang bahwa ketika rumah utuh itu bisa dipindahkan Iya, begitu betul. ya. Ternyata tuh bisa. Jadi bukan ini persoalan candi yang dipindahkan sekejap ya. Iya. Menggunakan menggunakan makhluk gaib. Ini benar-benar utuh bahwa ada kelompok masyarakat yang peduli, yang masih ingin bekerja sama, dan kekuatan inilah yang sebenarnya sangat besar untuk negara kita saat ini. Seperti itu ya. Baik, saya ke closing statement ke Deng Nejong dulu. Iya, baik. Jadi bermain permainan tradisional bukan hanya sekadar menggerakkan badan, sekadar berpikir, tapi saya masih tetap menyampaikan bahwa ada nilai yang terkandung di dalam setiap permainan itu. Misalnya bermain layang-layang,
filosofinya begini, saya pikirnya, Ya. ini Ya. saya pribadi. Ya. Apa yang ada dalam genggaman teh itu kita genggam baik-baik. Ya. Nah kalau kepak mie atau putus mie itu milik orang lain, sehingga orang lain bisa mengambilnya. Yang heran Ah, saya itu Iya. bisa beli layang-layang baru, tapi lebih enak ketemu dengan layang-layang yang ada tersangkut Nah, di atas Di pohon. situ karena artinya ada usahanya. Ya. Kalau membeli itu hanya sekadar datang ke gade-gade, beli Kak 2.000 rupiah. Iya. Asami. Nasami. Iya. Ha-ha. Tapi kalau mengejar layang-layang kepak sampai berkilo-kilo itu dikejar, Iya. mau bambu dan segala macam. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita inginkan itu butuh usaha. Ya. Butuh proses dan kemudian bahwa mari bersama-sama kita tetap menjaga permainan tradisional ini pun kalau sudah ada di kurikulum, mari bersama-sama kita memberikan pelajaran khusus untuk guru-guru di sekolah. Lalu kemudian jangan lupa tetap menyampaikan bahwa nilai yang ada di dalam permainan tradisional ini seperti transfer. Jadi bukan hanya transfer ilmu pengetahuan, namun juga transfer nilai, transfer bahasa dan transfer budaya yang ada di dalamnya. Terima Baik. kasih Kak Kavi. Bung Ocha, silakan. Kalau dari saya, closing statementnya di sini bahwasanya permainan tradisional seperti yang dibacakan tadi oleh Kakak Nojeng yang terpinggirkan ini itu harus mulai kita kembangkan kembali karena permainan tradisional ini sangat memiliki makna yang penting bagi kesehatan, di mana tadi ada 3 yakni kesehatan fisik, mental maupun kesehatan sosial. Selain itu memiliki dampak yang lebih positif. Kemudian kalau kita menarik ke anak akademik, kita menarik ke berbicara terkait akademik, sebenarnya memiliki 3, mulai dari kognitifnya, motornya, dan yang terakhir afektif. Karena dulu kita sering bermain permainan tradisional, tetapi kita tetap menjaga yang namanya sipaka tahu, sipaka ingat, sipaka lebih dan seterusnya. Seperti itu. Beda sekarang permainan yang kategorinya sudah ditetapkan dan dimasukkan ke dalam olimpiade dan seterusnya itu e-sport. Itu yang misalnya kayak Mobile Legend itu biasa papakanai. Ya. Tuh, biasa papakanai. Karena kenapa ya? Saling Kalau di maki ya, iya, saling maki. kalau di ini mi ya pasti nabilangi mi seperti itu. Jadi itu mungkin dari saya. Jadi permainan tradisional di sini ya harus kita lestarikan kembali. Saya sangat sepakat dengan program-program yang dilakukan oleh MTGF Makassar yang selalu melaksanakan event-event budaya terkait permainan tradisional seperti itu mungkin. Iya. Jadi mungkin ini seperti apa ya? Saya mau jadi flashback bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, benar ya? Ya, Iya benar ya. betul. Ini kita jadi mengenang masa lalu ya. Iya. Karena memang usia. Tapi tagline ini cukup membumi menurut saya Iya, ya, bahwa di dunia ternyata olahraga ketika permainan tradisional ini bisa diangkat untuk membuat kita menjadi tubuh yang sehat Iya. dan jiwa yang kuat, itu Iya. bisa kelihatan ya bahwa ternyata sportivitas, psikomotorik, afektif, bahkan kognitif kita ini bisa sehat dengan mentalitas yang ada lewat permainan tradisional. Jadi kalau kita mau menyimpulkan perbincangan kita ini, kita berharap permainan tradisional ini dikembalikan dan masuk dalam kurikulum nasional yang akan dilakukan secara lokal di seluruh Indonesia. Ya. Saya Fitriani Rahman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.